Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Dava Salama Muhtar. Kali ini kita akan memulai sebuah podcast ya. Saya adalah seorang mahasiswa Prodi Psikologi, Digital Neuropsikologi dari Universitas Insan Cita Indonesia. Dan kali ini saya mendapatkan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Mental Health oleh dosen pengampu Ibu Norma Ayu Safitri, psikolog, dan kita akan memulai podcast sederhana ini. Halo semuanya, Sobat Mental Health, selamat datang di Mental Talk, podcast yang ngebahas seputar kesehatan mental dengan ringan tapi bermakna. Bareng aku, Dava Salama Muhtar, kita akan ngobrol santai tapi mendalam tentang topik yang sangat penting, yaitu peran keluarga dan komunitas dalam menjaga kesehatan mental. Gimana kabar kalian kali ini? Semoga sehat fisik dan mental ya, karena kedua-duanya nih sama-sama pentingnya. Gak kalah penting mental, gak kalah penting juga fisik. Karena kalau sehat mental saja tapi tidak sehat fisik, cuma bas. Oke, kita mulai aja dari apa itu kesehatan mental. Menurut WHO, World Health Organization, kesehatan mental adalah kondisi sejahtera di mana seseorang menyadari potensi dirinya dapat mengatasi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Sayangnya, kesehatan mental sering diabaikan karena stigma dan kurangnya pemahaman. Padahal gangguan mental sendiri bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Nah, disinilah peran keluarga dan komunitas jadi penting banget. Mereka jadi penopang yang kuat untuk seseorang yang sedang berjuang menjaga kesehatan mentalnya. Peran keluarga dalam menjaga kesehatan mental. Pertama, keluarga sebagai support system. Keluarga adalah tempat pertama untuk mencari dukungan baik secara emosional, praktis maupun informatif. Jadi basic dari segalanya adalah keluarga, di mana kita dapat sharing, kita dapat melakukan interaksi itu, dan juga minta support atau saling membantu, itu berawal dari keluarga. Semuanya base dari segala irama kehidupan itu dimulai dari keluarga. Jadi bagaimana keluarga berlaku, bagaimana keluarga support satu sama lain dalam anggota keluarganya, dan disitulah nanti kita bisa menentukan bagaimana kita bisa sehat secara mental. Kemudian kedua, komunitas yang sehat, komunikasi yang sehat. Komunikasi terbuka membantu anggota keluarga mengekspresikan perasaan tanpa takut dihakimi. Nah, ini nih yang sering anggota keluarga, utamanya anak-anak atau adik-adik yang lebih muda, sering merasa kalau nanti saya ngomong gini, saya bakal salah nggak ya? Nah, itu yang selalu menjadi dasar ketika mulainya tumbuh stres atau tekanan-tekanan, mulai dari karena tidak saling komunikasi dengan baik satu sama lain antara keluarga. Nah, penting di sini kepala keluarga untuk selalu membuka percakapan atau membuka topik-topik di mana kita bisa saling meluapkan perasaan atau pikiran-pikiran atau diskusi-diskusi ringan, baik diskusi ringan maupun berat, apapun itu bisa di-sharingkan, bisa dibagikan di dalam keluarga itu sendiri.
Jadi komunikasi yang baik mulai dari hal-hal sepele ya, atau hal-hal simple maupun hal-hal yang sifatnya futuristik itu perlu dikomunikasikan. Jadi kayak misalkan kadang butuh nih, aku kayaknya antara anak laki-laki dan ibu, atau antara anak perempuan dan ayah, itu harusnya tetap ada hierarki, tapi kita tetap membangun chemistry di mana hal-hal yang sudah makan, nah yang seperti itu tetap perlu dikomunikasikan, jangan sampai antara satu sama lain tidak saling peduli. Nah, itu kakak ke adik itu juga, apa yang terjadi hari ini gitu, kayak kakak aku mau cerita nih. Nah, dari topik-topik yang seperti itu nanti keterbukaan satu sama lain akan saling terbangun, dan chemistry satu sama lain akan saling terbuka gitu, dekat dan terbuka. Kemudian kembali ke pentingnya keluarga dalam menjaga kesehatan mental, ini dipengaruhi oleh memberikan contoh baik, yaitu orang tua atau kakak atau yang lebih tua bisa mengelola emosi secara sehat, akan menjadi role model positif. Nah, ini juga ya, jadi orang tua atau yang lebih tua memberikan contoh kepada yang lebih muda dalam hal-hal yang baik. Misalkan kita ngajak, yuk sholat yuk beribadah yuk kita beramal yuk. Nah, ini apakah sudah, apalagi orang-orang yang suka, kamu ngaji sana, tapi apakah orang tuanya sudah mengaji? Nah, itu orang tua forcing atau menekan anaknya untuk belajar lebih, padahal orang tuanya sendiri tidak memberikan contoh kepada anaknya bagaimana belajar itu sendiri. Nah, alhamdulillahnya sih ya, sejauh ini pengalaman saya pribadi ya, saya sampai saat ini masih selalu melihat orang tua saya, baik ayah maupun ibu, selalu memberikan contoh-contoh seperti itu. Jadi saya terbangun dan termotivasi justru dari ayah dan ibu saya untuk terus belajar, untuk terus beribadah. Itu yang perlu kita semua dapatkan dari keluarga ya, utamanya itu. Kemudian kita lanjut poin keempat, yakni mendeteksi gejala sejak dini. Keluarga sering menjadi pihak pertama yang melihat perubahan perilaku atau tanda awal masalah mental. Nah, ini nih yang biasanya, jadi kita sebagai anggota keluarga harus aware ya, harus waspada atas ketidak baik-baik sajaan ya, atau ada hal yang tidak biasa nih. Kayak itu tuh mulai dari hal-hal yang seperti itu harus kita sesama anggota keluarga saling saling waspada atau perhatian. Jadi mulai dari kayak misalkan ada apa sih yang terjadi hari ini, kok kamu mukanya cemberut ya, ada apa sih? Atau hal-hal yang misalkan terasa berbeda, kamu kenapa diem aja gitu, atau apa yang terjadi hari ini. Nah, itu topik-topik semacam itu, percakapan yang dimulai seperti itu akan membuat kita atau yang sedang tertimpa masalah atau yang mengalami kesulitan itu akan mulai dia terbantu gitu. Jadi mulai dari stres yang ringan,
atau sakit hati yang, nah itu para anggota keluarga harus saling tahu, harus saling ngerti gitu. Baik anak maupun ayah ibu. Jadi anak pun bisa tuh harusnya untuk membantu ayah ibunya gitu. Alhamdulillah juga kalau saya nih selalu tuh kayak apa ya, kayak saya tuh emang orangnya lebih ini ya, teliti atau suka membaca suasana. Jadi kalau ada hal-hal yang nggak pas dikit tuh kayak kadang jadi overthinking bahkan, karena sebenarnya nggak gitu tapi ternyata yang saya pikirkan nah itu. Tapi alhamdulillah, maksudnya saya kepada keluarga lebih mencoba untuk perhatian ya, misalkan adik saya atau kakak saya sedang diem gitu, ada apa, ada yang menyakiti tuh. Nah itu dari yang seperti itu kita akhirnya saling terbuka dan akhirnya saling lega, akhirnya punya apa ya, punya rumah yang dimana kita bisa lepas semuanya setelah menjalani hari yang panjang ini. Nah itu yang keluarga harus menjadi pihak pertama yang melihat dan aware kepada kondisi mental anggota keluarganya gitu. Ataupun misalkan ya mungkin seorang suami kepada istrinya, istrinya kepada suaminya, itu harus terbangun chemistry, kedekatan agar membuat kesehatan mental kita makin baik. Kemudian mengurangi stigma. Keluarga yang terbuka membahas isu kesehatan mental membantu mendorong anggota untuk mencari bantuan profesional. Nah ini nih, banyak nih sekarang orang-orang yang ada masalah dikit ini kerasukan. Itu yang bahkan itu sebenarnya harusnya diwaspadai. Adakah yang tidak adakah yang tidak pas pada kesehatan mentalnya, atau mungkin ternyata dia juga punya mengalami suatu trauma atau jatuh dan lain sebagainya. Itu jangan apa-apa sekarang dibuat jadi cara kuno ya. Nah ini keluarga-keluarga di luar sana harus lebih ngerti dan open atas isu-isu kesehatan mental. Nah dimulainya dari hal-hal yang kita bahas sehari-hari, mulai dari keterbukaan, apakah kamu baik-baik saja, apakah ada yang tidak pas hari ini, dibuka seperti itu. Kemudian peran komunitas dalam menjaga kesehatan mental. Pertama, menciptakan lingkungan yang aman. Komunitas yang peduli menciptakan rasa aman dan saling mendukung. Jadi setelah dari keluarga kita keluar, ketemu nih di komunitas-komunitas, entah di kerjaan atau di hobi. Nah, cari komunitas-komunitas yang memang menciptakan rasa aman dan saling mendukung. Mendukungnya dalam hal yang baik ya. Ini karena sekarang ada deh saling support, tapi ternyata supportnya waduh menjerumuskan gitu. Dari keluarga yang sebenarnya sudah baik, tapi pas keluar mencari hobinya atau kerjaannya di tempat kerja atau di tempat dia meluangkan hobi, ternyata saling mendukungnya dalam hal yang tidak baik. Nah itu yang perlu dihindari, dan yang perlu kita cari adalah komunitas
yang menciptakan rasa aman dan saling mendukung dalam kebaikan. Kedua, program edukasi. Kita cari komunitas-komunitas yang memberikan program edukasi, entah seminar, pelatihan, atau penyuluhan tentang kesehatan mental, atau meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan mental itu. Jadi komunitas itu memberikan upgrading kepada kita, memberikan ilmu-ilmu yang penting untuk kita menjalani hari sehari-hari. Kemudian akses profesional, beberapa komunitas menyediakan akses ke konselor, psikolog, atau layanan kesehatan mental lainnya. Jadi ini yang sekarang masih sedikit low ya, atau minim di daerah-daerah tertentu. Ini hanya yang saya teliti sejauh ini, memang akses profesional itu sangat minim. Apalagi ini saya nih tinggal di Batam. Nah, di Batam tuh kalau mau ketemu kayak gitu harus ke rumah sakit yang besar gitu. Terus kalau enggak nanti biayanya mahal. Nah, bersyukurnya sekarang saya meskipun tinggal di pulau nih, saya gabung dengan komunitas namanya Ruang Psikologi, dan di situ kita punya tuh akses memberikan konseling atau memberikan advice seputar psikologi, tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan psikologi yang bisa diakses lebih terjangkau dan juga free bahkan untuk orang-orang di luar sana. Nah, itu kita perlu menyuarakan atau mengkampanyekan hal-hal yang seperti ini agar lebih mudah diakses oleh semua. Kemudian peran juga komunitas dalam ruang ekspresi. Komunitas seni, olahraga, atau hobi bisa menjadi outlet ekspresi yang menyehatkan jiwa. Nah, ini nih. Jadi fungsinya komunitas itu satu diantaranya untuk mengekspresikan diri. Jadi manusia itu kan butuh berekspresi. Entah itu misalkan setiap orang punya pengekspresian diri yang berbeda-beda ya. Tapi yang jelas dia butuh media untuk dia mengekspresikan emosinya atau mengekspresikan apa yang ada di kepalanya. Nah, itu pentingnya komunitas. Ada yang lebih suka di seni, ada yang lebih suka di olahraga, ada yang suka di hobi-hobi tertentu. Itu sangat membantu kita dalam menyehatkan jiwa kita, menyehatkan mental kita. Saya nih sekarang ini udah 2 tahun ya setelah saya break dari, saya dulu atlet paralayang, paragliding. Nah, di situ saya juga ketemu sama teman-teman yang berbagai macam jenis personal, orang yang entah dari rasnya atau umurnya, bahkan ada kan waktu itu saya masih umur 20 ya, 20 sekian. Nah, ketemu sama bapak-bapak nih. Ini kita tetap sharing tuh. Dia yang seumur segitu, cara mengendarai ini yang begini. Nah, nah itu yang kita sharing. Nah, nanti saya ketemu tuh sama yang umurnya masih 15, ya 15. Tapi dia udah canggih juga tuh. Nah, kita dari situ. Nah, dari seperti ini akhirnya kita bisa mengekspresikan, nah, kalau aku yang dari sharing-sharing yang seperti ini, kita lebih akhirnya punya wawasan-wawasan baru, punya pandangan-pandangan baru. Kemudian mengatasi isolasi sosial, komunitas mengurangi rasa kesepian yang bisa memicu depresi dan kecemasan. Jadi bagi
Nih misalnya ini advice juga buat anggota keluarga yang kecil ya, anggota keluarganya kecil, bisa tuh nanti cari komunitas, jangan di rumah aja nih, biar kita akhirnya interaksi sosialnya lebih luas dan jangkauannya juga lebih lebar ya. Jadi dengan seperti itu kita juga akhirnya rasa kesepian itu tidak akan menghampiri ya, dengan tadi menemukan hobi-hobi tertentu atau ketertarikan tertentu. Olahraga kayak misalnya sepeda itu. Kita ke segmen berikutnya, yakni sinergi keluarga dan komunitas. Bayangkan kalau keluarga dan komunitas bisa bekerja sama. Misalnya, kalau keluarga menyediakan kasih sayang dan pengawasan, komunitas menyediakan ruang tumbuh dan dukungan sosial. Dampaknya luar biasa banget pastinya. Individu jauh lebih tangguh secara emosional dan sosial. Jadi kalau udah antara di rumah dan di luar saling bersinergi, ini nih, wah, boom, kita sehat banget nih. Jangan sampai kita di rumah bagus tapi di luar toksik. Jangan sampai di luar bagus tapi di rumah toksik. Jangan sampai. Semoga kita dijauhkan yang seperti itu. Dan kita tahu nih harus punya standar nih ya dalam berkomunitas, dalam berkeluarga pun pasti setiap anggota keluarga atau kepala keluarga punya standar-standar yang satu sama lain harus saling menghormati dan menaati. Kemudian kita sedikit ini ya, bahas tentang studi kasus ya. Kita ada nih contoh, pernah saya dengar dari cerita, ada namanya Bayu, remaja SMA, stres karena nilai dan tekanan dari orang tua. Dia mulai menarik diri, tapi ibunya peka, mulai ngajak ngobrol, mulai aware itu tadi ya, ngerti apa yang sedang tidak baik-baik saja di rumahnya. Di waktu yang sama guru BK ngajak si Bayu ini ikut klub seni. Jadi lingkungan sekolah pun mendukung. Dalam 2 bulan, Bayu yang awalnya stres karena tekanan, punya tuntutan ngajar nilai dan lain sebagainya, itu mulai membaik. Jadi kita perlu punya komunitas, di mana komunitas itu benar-benar bisa mengekspresikan apa yang ada di kepala kita, gitu. Atau membantu kita untuk lebih wise, lebih bijaksana, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi yang lainnya. Atau ini sekarang bagus nih, sudah ada beberapa komunitas yang ngajak kayak gimana caranya melestarikan lingkungan atau peduli terhadap bumi ini. Nah, yang komunitas-komunitas seperti itu tuh kan membawa kita jauh lebih luas jangkauannya. Mungkin itu saja. Ingat bahwa dukungan dari keluarga dan komunitas bisa sangat membantu proses pemulihan mental. Jadi kita sebagai anggota keluarga atau kita sebagai anggota di komunitas, kita harus saling support, kita harus saling ngertiin satu sama lain. Pengen di ngertiin, harus ngertiin orang lain dulu, gitu. Semoga saya sendiri juga bisa ngertiin ya apa yang orang lain mau, dan orang lain semoga bisa ngertiin yang saya mau. Itu dah bestnya. Itu saja. Nggak terasa nih udah hampir 25 menit ya.
Yuk, sobat mental health, yuk sama-sama kita jadi keluarga yang suportif, jadi komunitas yang peduli, dan jangan ragu mencari bantuan profesional jika merasa kewalahan. Jangan merasa sok kuat nih, jangan ngerasa aku baik-baik saja. Kalau ada yang tidak baik-baik saja, kita bisa sharing atau berbagi cerita kepada orang yang dipercayai. Karena setiap orang berhak untuk sehat secara mental, bukan hanya fisik saja. Terima kasih sudah sudah dengerin mental health hari ini. Jangan lupa jaga diri, jaga hati, jaga relasi. Jangan lupa kita jaga komunitas, kita jaga keluarga kita. Sampai jumpa di episode berikutnya jika ada tugas lainnya. Sampai jumpa, salam sehat mental.